Yamaha, yang selalu dikatakan ketinggalan, ternyata tak tinggal diam untuk membuat proyek 850cc mereka bisa kembali diandalkan. Tapi meski mesinnya menjadi titik lemah, Yamaha punya cara lain untuk menutupi itu. Seperti yang dilakukannya di era 900cc, yaitu mengembalikan DNA inline 4. Wah, bakalan seperti apa tuh? Tapi sayangnya, upaya dan usaha itu sendiri diragukan oleh Toprak yang bisa dibilang mengisyaratkan bahwa masa depannya di MotoGP agak suram bersama Yamaha. Waduh. Dan juga ada Quartararo yang akhirnya mengonfirmasi soal dugaan gaji gede dia sebagai pembalap di Honda. Apakah dia hanya mengejar gaji dan ingin pensiun sebagai orang kaya daripada atlet yang membawa banyak juara? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Di tengah ambisi besar Yamaha menyongsong era MotoGP 2027, ternyata fokus utama mereka bukan hanya mengejar tambahan tenaga dari mesin 850cc baru. Pabrikan asal Iwata itu justru sedang berusaha mengembalikan karakter motor yang selama bertahun-tahun menjadi identitas Yamaha, yakni kelincahan sasis dan rasa percaya diri pada bagian depan motor. Setelah beralih ke mesin V4 pada era 1000cc, Yamaha memang memperoleh peningkatan tenaga tapi harus membayar mahal dengan hilangnya keunggulan handling yang selama ini menjadi senjata utama M1 bermesin inline 4. Kini mereka ingin menghadirkan kembali karakter tersebut sebagai modal menghadapi regulasi baru. Hal itu diungkapkan langsung oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, yang menjadi salah satu sosok penting dalam pengembangan motor 850cc. Dia menjelaskan bahwa Yamaha baru saja menyelesaikan sesi pengujian intensif di Jerez dan terus bekerja menyempurnakan berbagai komponen menjelang debut resmi musim depan. Menurut Fernandez, proyek ini masih memiliki jalan panjang, namun arah pengembangan sudah sangat jelas. Setiap sesi, setiap tes dimanfaatkan untuk mengevaluasi detail-detail kecil yang nantinya akan menentukan kualitas paket motor secara keseluruhan ketika era baru MotoGP dimulai. Menariknya, Fernandez mengakui bahwa Yamaha tidak hanya fokus memperbaiki mesin. Justru perhatian terbesar saat ini tertuju pada pengembangan chassis. Dia mengatakan bahwa motor Yamaha musim lalu sebenarnya masih lebih baik dalam hal karakter rangka dibandingkan motor V4 yang digunakan sekarang. Selama ini, banyak pihak menilai kelemahan utama Yamaha hanya terletak pada tenaga mesin. Tapi menurut Fernandez, mereka juga kehilangan performa chassis yang selama bertahun-tahun membuat Yamaha begitu kompetitif di tikungan. Karena itulah, seluruh tim teknik kini bekerja keras membangun paket baru yang mampu mengembalikan rasa percaya diri saat pembalap memasuki dan keluar dari tikungan. Fernandez bahkan optimis proyek 850cc memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan motor V4 1000cc yang digunakan saat ini. Meski belum memberikan rincian teknis, dia mengisyaratkan bahwa karakter motor baru jauh lebih menjanjikan untuk dikembangkan. Salah satu alasan utama adalah regulasi 2027 yang menghapus Red High Device dan menggunakan ban Pirelli. Menurut Fernandez, perubahan tersebut membuat filosofi pengembangan motor menjadi berbeda. Bahkan dia mengaku lebih menikmati mengendarai motor tanpa perangkat itu dan memberikan sensasi balap yang lebih alami. Sementara proses adaptasi yang terbesar justru terletak pada penggunaan ban baru. Pengembangan Yamaha juga tidak hanya bergantung pada Augusto Fernandez. Mantan pembalap MotoGP Andrea Dovizioso ikut terlibat sebagai penguji untuk memberikan masukan terhadap karakter motor baru. Seluruh data yang dikumpulkan keduanya akan menjadi fondasi bagi Jorge Martin dan Ai Ogura yang dipastikan menjadi duet pembalap pabrikan Yamaha pada musim 2027. Dengan begitu, Martin dan Ogura nantinya tidak memulai dari nol, melainkan menerima motor yang telah melalui proses pengembangan panjang dengan target mengembalikan DNA khas Yamaha yang sempat hilang dalam beberapa musim terakhir. Jika proyek ini berhasil, Yamaha berpeluang kembali menjadi salah satu motor paling menyenangkan dikendarai di MotoGP. Selama bertahun-tahun, M1 dikenal bukan sebagai motor dengan tenaga terbesar, melainkan motor yang mampu memberikan rasa percaya diri luar biasa di tikungan berkat kelincahan sasis dan kestabilan bagian depan. Karakter itulah yang kini ingin dihidupkan kembali pada motor 850cc. Dengan mesin baru, regulasi baru, serta fokus penuh pada pengembangan sasis, Yamaha berharap era 2027 bukan sekedar menjadi awal proyek baru, melainkan momentum kebangkitan mereka untuk kembali menantang Ducati, Honda, Aprilia KTM dalam perebutan gelar dunia.
Namun hal ini mungkin agak berbeda dengan pernyataan Toprak Razgatlioglu. Ketika Yamaha berharap regulasi baru 2027 menjadi titik balik untuk kembali bersaing di papan atas, namun harapan itu justru mulai dibayangi tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Sosok yang seharusnya menjadi salah satu senjata utama Yamaha masa depan, Toprak, dikabarkan belum menemukan keyakinan terhadap motor 850cc yang sedang dikembangkan. Bahkan menurut informasi yang beredar dari lingkungan pedok, juara dunia Superbike 3 kali itu menilai prototipe baru Yamaha masih terasa lambat dan belum memberikan karakter yang mampu membuatnya percaya diri. Jika kesan awal tersebut benar, maka proyek yang dipersiapkan sebagai awal kebangkitan Yamaha justru berpotensi menjadi sumber kekhawatiran baru. Informasi tersebut diungkapkan oleh Neil Hudson melalui podcast Gas It Out, yang menjelaskan bahwa Toprak masih bergelut dengan berbagai persoalan fundamental sejak pindah ke MotoGP. Mulai dari posisi duduk, tinggi jok, karakter bagian depan motor, hingga adaptasi terhadap ban Michelin yang membuat gaya balap agresif khas Toprak tidak bisa keluar secara alami. Regulasi 2027 sebenarnya diharapkan menjadi solusi karena MotoGP akan kembali menggunakan ban Pirelli, mengurangi aerodinamika, dan lainnya. Banyak yang percaya perubahan itu akan sesuai dengan karakter Toprak. Namun kenyataannya, kesan awal terhadap motor baru Yamaha justru belum sesuai harapan. Menurut Hudson, Toprak mengeluhkan beberapa aspek penting pada motor 850cc tersebut. Dia merasa umpan balik dari roda depan hampir tidak ada. Posisi duduknya membuat kehilangan referensi ketika memasuki tikungan. Dan yang paling mengganggu adalah area pengereman yang sangat sempit. Bahkan sejak sesi uji pertama, titik pengereman disebut sudah berada di batas maksimal. Begitu mencoba mengerem sedikit lebih lambat, motor langsung kehilangan keseimbangan dan gagal berhenti dengan baik. Bagi pembalap yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengereman terbaik dunia balap motor, karakter seperti itu tentu menjadi hambatan besar yang sulit diterima. Kesulitan tersebut ternyata tidak hanya berdampak pada performa, tapi juga secara mental. Toprak yang selama bertahun-tahun terbiasa bertarung memperebutkan kemenangan di Superbike, kini harus berjuang sekedar mengumpulkan poin di MotoGP. Hudson bahkan menceritakan bahwa Toprak pernah meminta maaf kepada para penggemarnya karena sudah lama tidak melakukan stopi. Selebrasi yang selama ini menjadi ciri khasnya setiap kali meraih kemenangan. Menurut Toprak, dia sudah tidak memiliki energi maupun alasan untuk merayakan karena hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Rasa frustasi itu bahkan membuatnya mengurangi aktivitas di media sosial, sesuatu yang jarang terjadi sepanjang karirnya. Di sisi lain, Yamaha sendiri sebenarnya telah mengakui bahwa proyek 2027 merupakan pembangunan ulang secara total. Mereka menggantungkan harapan pada mesin V4 generasi baru, regulasi baru, serta duet Jorge Martin dan Ai Ogura sebagai ujung tombak kebangkitan pabrikan. Namun apabila pembalap sekaliber Toprak saja belum yakin dengan arah pengembangan motor tersebut, tentu muncul pertanyaan besar mengenai seberapa siap Yamaha menghadapi persaingan melawan Ducati, Honda KTM, dan Aprilia, yang juga mengembangkan prototipe baru mereka. Memang perlu diingat bahwa motor 850cc ini masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga karakter akhirnya masih bisa berubah sebelum musim 2027 dimulai. Berita ketiga, setelah berbulan-bulan dipenuhi spekulasi, Fabio Quartararo akhirnya buka suara mengenai alasan dibalik keputusan besarnya meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan Honda mulai 2027. Yang menarik, juara dunia 2021 itu sama sekali tidak menyinggung persoalan nilai kontrak atau tawaran finansial fantastis yang selama ini ramai diperbincangkan. Justru sebaliknya, Quartararo memberikan petunjuk bahwa faktor-faktor penting lainnya membuatnya yakin membeli Honda. Bahkan dia secara terang-terangan mengakui masih ada beberapa hal yang belum bisa diungkapkan kepada publik. Sebuah pernyataan langsung yang memunculkan berbagai spekulasi baru mengenai proyek besar Honda di era 850cc. Quartararo menjelaskan bahwa keputusan berangkat dari kebutuhan akan perubahan total selama 8 musim bersama Yamaha. Dia mengaku sangat berterima kasih kepada pabrikan Jepang yang telah mengantarkannya menjadi juara dunia dan meraih puluhan podium. Namun dalam beberapa musim terakhir, performa Yamaha terus mengalami penurunan sehingga dia merasa sudah waktunya mencari tantangan baru. Menurut pembalap Prancis itu, dirinya membutuhkan suasana baru, orang-orang baru, proyek baru, dan bahkan penyegaran dari sisi mental. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan pindah bukanlah reaksi sesaat, melainkan hasil pertimbangan panjang yang sudah berlangsung sejak musim lalu. Yang paling menarik justru muncul ketika Quartararo ditanya mengapa akhirnya memilih Honda. Dia mengakui bahwa Honda memang masih berada dalam situasi sulit. Tapi perkembangan yang diperlihatkan, pabrikan tersebut dalam beberapa tahun terakhir membuatnya percaya terhadap arah proyek mereka. Namun kemudian dia menambahkan kalimat yang langsung menjadi perhatian pedok. Selain perkembangan motor, ada beberapa hal lain yang tidak bisa saya ceritakan kepada media. Kalimat singkat itu membuka ruang tafsir yang sangat luas. Beberapa pihak menduga Honda telah memperlihatkan rencana teknis, struktur proyek, dan strategi jangka panjang yang cukup meyakinkan.
Tapi beberapa lagi seperti melihat itu adalah masalah gaji yang membuat Quartararo mantap meninggalkan Yamaha, meski detailnya masih dirahasiakan. Pernyataan Quartararo juga sekaligus mematahkan anggapan bahwa kepindahan hanya didorong oleh nilai kontrak semata. Selama konferensi pers, dia lebih banyak berbicara mengenai visi proyek, jawaban yang diberikan Honda terhadap berbagai pertanyaan, serta keyakinan terhadap masa depan regulasi baru. Bahkan ketika mengakui bahwa kepindahannya Honda tetap mengandung resiko karena seluruh MotoGP akan memasuki era 850cc dan ban Pirelli. Quartararo menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan perjudian buta. Dia mengatakan telah melakukan banyak pertemuan dengan berbagai pabrikan, tapi Honda yang mampu memberikan jawaban paling meyakinkan atas semua pertanyaan yang dia ajukan sebelum menandatangani kontrak. Keputusan itu juga menunjukkan bahwa Quartararo melihat perubahan regulasi 2027 sebagai kesempatan emas untuk memulai dari awal. Dengan mesin baru, ban baru, aerodinamika yang sederhana, serta dihapusnya perangkat Ride High Device, seluruh pabrikan praktis akan memulai proyek dari nol. Dalam situasi seperti itu, pembalap tidak hanya memiliki motor tercepat saat ini, melainkan memiliki proyek yang paling menjanjikan untuk masa depan. Dari pernyataannya, terlihat jelas bahwa Quartararo menilai Honda memiliki arah pengembangan yang lebih meyakinkan dibandingkan opsi lain yang tersedia. Meski dia memilih menyimpan sebagian besar alasan tersebut rapat-rapat. Nah, menurut teman-teman nih, itu beneran soal teknis atau soal gaji? Coba komen.